Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama aku. Sebelumnya aku memperkenalkan diri aku dulu. Nama aku Sri Wulandar Fatimah dengan NIM 2008126 di jurusan Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini aku akan menjelaskan salah satu materi yang ada di mata kuliah geologi, yaitu teori tektonik lempeng. Peristiwa-peristiwa alam seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi merupakan serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh aktivitas tektonik yang terjadi di bumi. Jadi, untuk lebih jelasnya, kita akan bahas yuk. Yuk kita bahas. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian. Teori tektonika lempeng adalah sebuah teori besar dalam bidang geologi yang dikembangkan untuk memberikan penjelasan terhadap adanya bukti-bukti pergerakan skala besar yang dilakukan secara alami oleh litosfer bumi. Benua-benua di bumi adalah salah satu dari selimut yang ada di bumi. Selimut bumi atau litosfer membentuk lempengan-lempengan. Setiap lempengan tidak terkunci dalam satu wilayah, melainkan bergerak. Setiap lempengan tidak terkunci dalam satu wilayah, melainkan bergerak. Litosfer terdiri dari 20 segmen dengan ketebalan antara 40 km hingga 100 km. Akan tetapi, terdapat litosfer yang memiliki ketebalan hingga 400 km. Di sini saya melampirkan foto litosfer yang memiliki beberapa lapisan yang memiliki ciri khas dan manfaatnya masing-masing. Konsep tektonik lempeng menjelaskan bahwa kulit bumi terdiri dari beberapa bagian lempeng yang tegar yang bergerak satu terhadap yang lainnya. Di atas massa liat atenosfer dengan kecepatan rata-rata 10 cm per tahun atau 100 km per 10 juta tahun menurut Morgan tahun 1968 dan Hamilton tahun 1970. Teori ini merupakan revolusi dari ilmu kebumian, menyempurnakan semua pemahaman yang telah ada. Teori ini didukung oleh data penelitian geologi, geologi kelautan, kemagnetan purba, kegempaan, pendugaan paleontologi, dan pemboran laut dalam. Teori tektonik lempeng berasal dari hipotesis pergeseran benua atau continental drift yang dikemukakan oleh Alfred Wegener tahun 1912 dan dikembangkan lagi dalam bukunya The Origin of Continents and Oceans tahun 1915. Teori lempeng tektonik erat kaitannya dengan teori pergerakan benua. Sekitar 225 juta tahun yang lalu, lempeng-lempeng tektonik tergabung dalam satu benua besar yaitu Pangaea. Menurut teori pergerakan lempeng benua, satu benua besar tersebut pecah menjadi dua benua besar, yaitu Laurasia dan Gondwana. Kemudian, kedua benua besar tersebut terus mengalami perpecahan hingga membentuk daratan dan samudra seperti sekarang ini. Untuk mendukung teorinya, Wegener mengemukakan penemuan ilmiahnya sebagai bukti tentang adanya superkontinen Pangaea tersebut. Bukti yang mendukung teori tektonik lempeng ini ada 3 faktor dari segi biologi, geologi, dan klimatologi. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari segi biologi. Bukti paling kuat adanya teori tektonik lempeng ini adalah tersebarnya fosil Mesosaurus di beberapa tempat yang berbeda benua dan juga dibatasi oleh laut, sehingga diasumsikan bahwa pada zaman dahulu tempat-tempat tersebut lebih dekat dan dihubungkan oleh jalur darat. Yang kedua, dari sisi segi geologi, terdapat beberapa kesamaan lapisan batuan dan pola batuan di benua yang berjauhan. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa pada zaman dahulu benua-benua tersebut pernah bersatu. Contoh paling mudah adalah pegunungan Appalachian serta Adirondack yang tergabung dalam Granville Orogeny, dan pegunungan Caledonian serta Skandinavian yang tergabung dalam Caledonian Orogeny. Selanjutnya, dari sisi segi klimatologi, terdapat banyak deposit batu bara pada wilayah-wilayah non-tropis seperti Kutub Utara, Siberia, Eropa, serta Amerika Utara. Padahal, batu bara hanya dapat terbentuk di wilayah tropis saja atau iklim hangat yang memiliki banyak hutan.
Namun begitu, Wegener tidak mampu menjelaskan secara mendasar gaya-gaya apa saja yang bisa menggerakkan benua-benua tersebut hingga saling menjauhi satu sama lainnya. Wegener hanya menerangkan dengan sangat sederhana bahwa pergerakan benua-benua tersebut terjadi di atas dasar samudra. Teori continental drive secara berangsur hampir dilupakan karena dianggap tidak biasa, absurd, dan tidak mungkin terjadi. Akan tetapi, banyaknya bukti baru yang timbul di awal tahun 1950-an membangkitkan kembali perdebatan tentang teori dari Wegener itu, terutama setelah adanya perkembangan teknologi eksplorasi pemetaan bawah laut pada periode tahun 1950-an. Salah satunya yaitu ditemukannya rangkaian pegunungan besar di dasar samudra yang mengelilingi bumi, yang kemudian dinamai dengan istilah hubungan tengah samudra atau mid-ocean ridge. Penemuan lainnya yaitu adanya medan magnet purba yang terekam pada batuan dasar samudra atau paleomagmatisme. Penemuan ini kemudian memicu ditemukannya teori baru yang disebut teori pemekaran lantai samudra. Teori ini dikemukakan pada tahun 1962 oleh Harry H. Hess. Hess berpendapat bahwa kerak samudra merupakan proses daur ulang. Pertama-tama, kerak samudra yang baru terbentuk di sepanjang bubungan lalu bergerak menjauhi bubungan, kemudian secara perlahan masuk di bawah kerak benua dan mengalami penggerusan. Hess menggunakan teori arus konveksi bahwa perpecahan benua dan pergerakan lempeng disebabkan oleh adanya perpindahan energi panas yang terjadi dalam lapisan atenosfer bumi. Energi itu sendiri disebabkan oleh adanya peluruhan unsur-unsur radioaktif dalam inti bumi. Prinsip utama dari teori tektonik lempeng adalah bumi ini tersusun oleh lempeng-lempeng yang bergerak. Suatu lempeng dapat berupa kerak samudra, kerak benua, atau gabungan dari kedua kerak tersebut. Adanya pergerakan lempeng ini disebabkan oleh adanya arus konveksi, yaitu berupa perpindahan energi panas yang terjadi di lapisan atenosfer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis lempeng bumi yang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama lempeng samudra atau sering disebut kerak samudra atau sima karena terdiri dari silikon dan magnesium. Ketebalan kerak samudra antara 5 hingga 10 km. Lempeng samudra lebih padat dikarenakan jumlah silikon yang lebih banyak. Kepadatan pada kerak samudra karena perbedaan silikon. Kerak samudra berada di bawah laut. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan mengenai lempeng benua. Lempeng benua atau sering disebut dengan kerak benua atau sial karena terdiri dari silikon dan aluminium. Ketebalan dari lempeng ini berkisar antara 30 hingga 50 km. Silikon pada kerak benua lebih sedikit dan lebih banyak memiliki materi berat. Lempeng benua adalah lempeng yang berada di atas permukaan laut dan menjadi tempat tinggal bagi manusia. Terdapat 3 penyebab yang diyakini sebagai penyebab gerakan pada lempeng-lempeng di bumi. Ketiga penyebab tersebut adalah gaya gesek, gaya gravitasi, dan gaya dari luar bumi. Saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu yang pertama dari gaya gesek. Adalah salah satu gaya yang menyebabkan terjadinya pergerakan. Gaya gesek dibedakan menjadi dua, yaitu basal drag dan slab suction. Basal drag adalah pergerakan akibat adanya gesekan antara astenosfer dan litosfer. Sedangkan slab suction adalah tarikan pada lempeng saat sebuah lempeng menghujam dan masuk ke selimut bumi. Yang kedua yaitu dari gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang menarik ke dalam bumi. Adanya gaya ini akibat lempeng yang memiliki kepadatan lebih berat sehingga tertarik ke dalam selimut bumi. Proses ini disebut juga sebagai runtuhan. Terjadinya gaya ini akibat adanya pembengkakan lempeng yang menyebabkan lempeng menjadi semakin berat. Yang ketiga yaitu dari gaya luar bumi. Hal ini sering disebut sebagai gravitasi bulan karena adanya rotasi bumi di bawah bulan. Gravitasi bulan menarik permukaan bumi ke atas. Hal ini sama dengan proses terjadinya pasang. Akan tetapi, pengaruh ini sangat kecil akibat kekuatan gravitasi bulan yang tidak seberapa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tipe-tipe batas lempeng bumi.
Dapat dilihat dari gambar, ada beberapa batas lempeng bumi. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu batas konvergen. Adalah batas antar lempeng yang saling bertumbukan. Hal ini menghasilkan gempa bumi, pembentukan gunung, dan peristiwa geologi lainnya. Batas konvergen bersifat merusak karena tumbukan lempeng, lempeng subduksi, dan penghancuran. Batas lempeng konvergen dapat berupa batas subduksi dan obduksi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai batas divergen. Adalah batas antara lempeng yang saling menjauh satu dan lainnya. Batas ini bersifat membangun. Batas divergen benua biasanya menghasilkan celah menjadi lembah celah. Batas divergen juga menghasilkan kepulauan vulkanik yang muncul saat lempeng menjauh sehingga menghasilkan celah yang kemudian diisi oleh lava. Pemisahan ini disebabkan karena adanya gaya tarik yang mengakibatkan naiknya magma ke permukaan dan membentuk material baru berupa lava yang kemudian berdampak pada lempeng yang saling menjauh. Yang terakhir yaitu batas transform, adalah batas antar lempeng yang saling berpas-pasan dan saling bergeser satu dan lainnya. Gerakan relatif kedua lempeng bisa sinetral atau ke kiri di sisi yang berlawanan dengan pengamat, ataupun dekstral ke kanan di sisi yang berlawanan dengan pengamat. Contoh dari sesar ini yaitu sesar San Andreas di California, dapat dilihat dari gambarnya. Tektonik di Indonesia terbagi menjadi dua karena terdapat adanya perbedaan lempeng penyusun. Indonesia bagian timur tersusun oleh lempeng-lempeng mikro, kecuali daerah Nusa Tenggara, Irian Utara Timur, dan Sulawesi Utara yang berbenturan dengan lempeng makro. Sedangkan Indonesia bagian barat merupakan daerah interaksi antara lempeng makro. Karena perbedaan tersebut, maka pola atau tatanan tektoniknya akan berbeda pula. Pada wilayah Indonesia bagian barat, tatanan tektoniknya lebih sederhana daripada tatanan tektonik wilayah Indonesia bagian timur yang lebih rumit. Sekian dari saya, terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya mengenai teori tektonik lempeng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.